Bawa ke mobil nggak apa-apa ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kenanga dimakan cepat. Jangan lupa si buah ceri. Jawab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabib pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa faddalahu ala sa'iril hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa wahaba lahu al amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts bi salamil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Hasantukum bil hayyil qayyum allazi la yamutu abada wa dafa'tum ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bupati Lampung Barat yang diwakili oleh Bapak Sekda Lampung Barat, yang terhormat Bapak Dr. Andes Nukman MM, minum jamu di pinggir kali, dekat kamu nyaman sekali. Yang kami hormati PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Bapak Haji Miftahul Surur SAG MSI beserta istri. Beliau ini adik kelas saya. Ketika saya belum jadi kanwil selalu gundah gulana. Makan rengginang dicampur bakso urat. Jangan lupa ajak teman sedulur. Hati senang berada di Lampung Barat karena bisa bertemu ASN dan adikku M. Surur. Para kepala seksi dan penyelenggara Kemenak Kabupaten Lampung Barat yang saya hormati, Ketua Tim Umum pada Kanwil Agama Provinsi Lampung, Katim Humas, para kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat, berarti ada 15 ya. Mana kepala KUA? Kok ada 1000 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang kosong? Oh 3, pas. Cukup, makasih. Tapi kelihatannya biasanya banyak yang gak hadir karena wali hakim. Begitu saya tanya Pak Kemenaknya, KUA di sini dia kepala KUA-nya, dia penghulunya, dia setapnya, betul? Wah, luar biasa dedikasinya. Itu kalau kepala KUA seperti itu, dedikasi yang tinggi, punya integritas yang tinggi. Kalau belum mati jangan dikubur. Umar ya, karena ibu-ibunya udah jenuh, bang lama bang punya acara. Yang saya hormati para kepala madrasah negeri dan swasta. Negerinya itu ada berapa? 113. 1 MAN ya, 1 MTSN, 3 MIN, berarti 113, 113 ya. Tapi aneh, Pak Surur ini saya ajak ke Bandar Lampung nggak mau di sini aja.
Karena saya ternyata tahu bahwa beliau cinta banget sama istrinya. Semalam mendampingi saya, bayangkan kami berdua itu sampai jam 4:30. Sampai jam berapa? Jam berapa? Dari jam 1 ya? Jam berapa? Semalam, tadi pagi jam berapa kita berdua di hotel? Kami selalu ingat kepada istrinya. Saya ajak jalan, ayo, jangan di Lampung Barat aja, keluar. Yang KUA-nya banyak kan, saya bilang. Madrasahnya banyak. Enggak, katanya. Oh, begitu saya tadi ngobrol, istri kerja di mana? Bendahara di puskesmas. Berarti tanpa ada beliau nggak punya duit ya. Satu itu. Yang kedua, mungkin sudah dipesan oleh istrinya. Manggilnya apa? Ayah, apa? Ayang. Ayang. Ayang beb. Ayang, jangan tinggalkan Lampung Barat. Kalau sampai kau tinggalkan Lampung Barat, aku punya suntikan di sini. Aku suntik mati kau. Aduh, sampai mana nih? Yang terhormat Ketua Pokjalu Kabupaten Lampung Barat, Pokjawas, APRI, IPARI, FKPP, dan pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Basnas, FKUB, Ketua Umum MUI, Ketua Tanfizi FPCNU Lampung Barat, Ketua PD Muhammadiyah Lampung Barat, BSI Branch Manager Bapak Eko Prasetyo, ya, terima kasih. Kemudian seluruh ASN di depan kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Lampung Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bermuajahah, bersilaturahim kepada seluruh ASN di Kemenak Kabupaten Lampung Barat. Rasul menyatakan man sarrahu ayyub satu fi rizqihi wa yus'a fi adari falyasir rahim. Barang siapa yang ingin disenangkan oleh Allah dengan mendapatkan rezeki yang banyak, panjang umurnya, maka jalin tali silaturahim. Maka saya hadir di sini yang pertama ingin mengenal ta'aruf kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf istri saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan di Jakarta dan saya juga lebih leluasa. Karena orang Liwa itu terkenal anda-anda sikop-sikop, ya kan? Karena saya SD sanawiyah aliyahnya ada di Lampung, jadi saya tahu. Jadi ada kelemahan saya itu ketika dinas luar lupa kalau saya itu sudah punya istri. Kadang-kadang begitu. Karena kalau saya ingat pasti nggak bisa makan, ya kan? Saya lagi mau makan enak, aduh istri saya makan apa di sana ya? Gitu. Jadi termasuk. Tapi saya tipe orang yang paling setia kepada istri, paling setia. Kalau saya ke mall, orang pada gandengnya cuma di lengan, saya 5 jari saya eratkan begitu. Kalau begitu ada tas yang mahal lebih kencang saya pakai lagi. Ada sepatu mahal lebih kencang lagi saya pakai. Khawatir dia tersesat. Tapi yang pasti Pak PLT hari ini sudah hilang kebimbangan. Sungguh indah layangan ditarik dan diulur. Sikop dong. Memang kamu sikop. Sungguh indah layangan ditarik dan diulur. Hilangkan bimbang di semua lini. Jangan gundah lagi Pak Miftahus Surur, karena Bang Zul sudah ada di sini. Itu bukan kode lagi tuh. Tapi tergantung nasib. Karena SK kepala kantor itu bukan kepala kanwil yang tanda tangan, tetap sekjen. Jadi harus banyak zikir. Dan jangan pernah sakiti hati istrimu. Karena doa istri itu ya, kalau orang tua sudah nggak ada, ya istri yang bisa mustajab. Saya ini mau jadi kanwil, alhamdulillah tidak ada permainan transaksional sedikit pun. Maka saya pun akan mengangkat, memindahkan pejabat, tidak ada transaksional uang sedikit pun.
Kalau ada yang coba-coba main itu di luar saya. Misalnya Pak Miftahul suruh, saya dekat sama Pak Kanyu, ayo mau nggak? Nah misalnya, kalau minta duit ya salah dia, bukan salah saya, ya kan? Jadi nggak ada seperti itu. Jadi itu akibat doa. Saya sholat tahajud, istri saya sholat tahajud, saya ngaji, beliau lebih banyak lagi ngaji. Jadi ketika saya berangkat kerja, cium tangan dia sholat duha, berikan rizki ya Allah yang halal kepada suamiku, dikabulkan, jadi Kak Kamil itu baru satu istri yang doa. Itu baru satu. Umar loh, ini masuk bumi nanti di medsos nih, Pak Kamil ngajak macam-macam lagi. Enggak, ini biar nggak ngantuk aja. Sampai mana Bu? Ada kekhawatiran, wah nih Pak Zul ini Kak Kamil ini Lampung asli. Kemarin kan keturunan Jawa, Pak Puji, kan Jawa kan? Puji apa? Rajo, Jawa kan, nggak mungkin Medan kan? Nah saya asli Lampung, ayah saya Menggala, ibu saya Waikana. Tapi Surur kan bukan asli Lampung. Buktinya saya jamin kedekatan saya sama beliau. Yang penting jangan ada anak di antara kita. Saya meneladani baginda Rasul, keberadaan kita di sini, apapun jabatan, al-mu'min qawi khairu ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Bahwa lelaki yang beriman, yang memiliki kekuatan, jabatan, kekayaan, intelektualitas, apapun kita melebihi orang lain, lebih Allah cintai dibanding mereka yang lemah. Maka dengan jabatan kita banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Coba Rasulullah ketika diejek, dihina, dilempari kotoran, dikeroyok, dipukul, ditimpuk sampai hingga berdarah beliau. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, untuk adal musyrikin, doakan orang musyrik itu ya Rasulullah, orang kafir doakan biar diazab oleh Allah. Maka Rasul menyatakan, qala, berkata Rasulullah, inni lam ab'ats la'ana. Aku diutus bukan untuk membawa laknat, untuk melaknat, untuk menyakiti, untuk menzalimi. Wa inna bu'istu rahmatan. Aku diutus untuk membawa kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan saya hadir bukan mau mencari musuh, bukan mau menzalimi saudara-saudara, tapi saya akan membuat saudara-saudara semua bahagia. Itu prinsipnya. Tetap semua kebijakan pasti ada yang suka maupun yang tidak suka. Nggak apa-apa. Rasul saja berdakwah banyak yang nggak suka. Betul? Saya juga nggak suka. Laki-laki Bu, egois. Maka saya nggak suka sama laki-laki. Nah, saya menginginkan seluruh ASN yang ada di Lampung Barat bahwa kita ini statusnya sebagai khadimul ummah, pelayan umat, pelayan masyarakat, abdi umat, abdi masyarakat. Sudah nggak zamannya kita pejabat duduk enak-enak bersenderan di kursi, kemudian datang masyarakat nggak menyapa, nggak senyum. Kepala KUA misalnya, Assalamualaikum Pak, ada apa ya? Mau daftar nikah kapan? Ya udah daftar sama resepsionis, nanti kasih bayar ke negara. Udah bayar Pak, jangan lupa buat penghulunya. Itu baru nggak boleh, ya kan? Untung pernikahannya belum tentu sebulan ada. Kalau saya dulu kepala kawan 6 tahun Pak, 1 bulan itu dari 150 sampai 200 pernikahan, 1 bulan. Dan belum ada gratifikasi istilahnya, masih aman. Itu tergantung nasib Pak. Jadi kata Presiden Republik Indonesia yang Bapak Prabowo dikatakan bahwa kalau kalian tidak bisa menyenangkan semua orang, maka senangkan beberapa orang. Kalau kalian tidak bisa membantu beberapa orang, maka bantulah minimal 1 orang. Kalau juga kalian nggak bisa membantu 1 orang,
minimal jangan menyakiti, mempersulit, menzolimi orang lain. Setuju tidak? Maka saya perintahkan kepada jajaran di bawah saya waktu saya di Jakarta, kepala seksi, penyelenggara semua, jangan sampai ada berkas di atas meja yang saya lihat sampai dengan 1 hari nggak selesai. 5 menit saya kasih waktu selesai. Karena itu pelayan kita. Nasib saudara-saudara kita, orang mau naik pangkat dihambat-hambat, orang mau pencairan guru TPG dihambat-hambat. Bil fulus mulus, bil fulus mampus. Ya. We must do what we can do. Kita harus melakukan sebaik-baiknya apa yang mampu kita lakukan. Jadi kita memiliki 1000 teman amat sedikit, kata Presiden, tapi 1 musuh terlalu banyak. Jadi jangan sampai kita berada dimanapun kita tidak disukai oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa dalam Undang-Undang ASN, kali ini pembinaan ASN nomor 20 tahun 2023, di sana dikatakan bahwa pada pasal 4 ayat 2 bahwa nilai dasar ASN itu ada nilai dasar tuh yang dijabarkan dalam kode etik, kode perilaku ASN. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Bagaimana caranya? Pelayanan yang prima, masyarakat puas, kita mampu memahami kebutuhan masyarakat. Tadi siop ya tadi ya. Ijob. Nah, Ijob RA diberikan. Itu oleh siapa? Oleh kepala seksi pendidikan madrasah. Kita tanda tangan. Dengan adanya Ijob itu mereka bisa nyaman melaksanakan, mencerdaskan anak bangsa kita. Berikan sebanyak-banyaknya secara gratis, pahala kita jariah mengalir. Betul? Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Harus ramah Bapak Ibu. Kalau kita ASN, ketika mereka datang customer atau kita visitasi ke sebuah lembaga misalnya pendidikan atau pondok pesantren, assalamualaikum, senyum. Begitupun istri. Istri kata Rasulullah, ciri-ciri istri solehah adalah wa in sarra ilaiha wa in nazara ilaiha sarafu. Kalau melihat wajah istri, suami capek pulang kerja bawa uang senyum, nggak bawa uang tetap senyum. Jangan ada uang abangku saya, nggak ada uang abangku. Jangan, jahat juga ibu-ibu, tendang-tendang. Ya, tetap senyum. Uang itu Bu nggak dibawa mati, benar nggak? Tapi kalau nggak punya uang rasanya mau kencang banget. Kasihan suami-suami ibu ini. Kita ini sebenarnya kasihan ya Pak ya. Udah kita ketika akad nikah, ankah tuka wa zawaj tuka ibnati, anakku fulana binti fulan dengan engkau bimahri, dengan mahar halan, saya terima. Qabil tu nikah wa tazwija bimahrin madkhul halan, saya terima. Beralih tadi. Dosa kalau istri yang dibuat sebelum nikah kita diminta pertanggungjawaban orang tuanya, tapi ketika kita terima dia berbuat jahat, berbuat dosa, maka kita walaupun ahli ibadah belum masuk surga ditanya dulu oleh Allah. Betul nggak? Itu dosa ibu bisa kita tanggung. Ditambah lagi para kemenang, monitoring,
ngisi sambutan, khotib Jumat, dapat honor, yang capek berkeringat, pusing otak kita, yang gajian istri. Betul nggak? Iya. Belum lagi skincare. Untung nih kita Mirzani itu kasusnya skincare yang mahal-mahal ternyata mengandung zat-zat berbahaya merkuri. Jadi saya ingat orang tua saya nggak pernah berantem masalah skincare. Cukup pakai bedak Viva sama Kelly. Bener nggak? Dan istri saya ketika banyak masalah skincare itu dia tanya ke dokter kosmetik, yang paling aman pakai apa Bu? Bedak Viva. Terus apa lagi? Kelly. Saya bersyukur, sujud syukur saya kepada Allah. Saya bilang silahkan diborong, ada di Indomaret terdekat. Betul. Dan itu ternyata awet muda orang tua kita dulu, nggak ada flek-flek ya kan? Coba lihat orang tua kita dulu pakai Kelly sekali, yang warna merah itu kan? Lihat warna merah, dibuka dikit, dicolek, ini begitu kena matahari mengkilat luar biasa. Jadi nanti Pak istrinya pindahkan ke Viva dan Kelly. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, nanti bisa dibaca ya, loyal, adaptif, kolaboratif. Loyalitas itu penting Bapak Ibu. Orang pintar tuh banyak tapi attitude-nya nggak baik nggak bisa jadi pejabat. Attitude yang penting. Akhlak. Islam juga Allah mengutus Nabi Muhammad itu nggak langsung memerintahkan ibadah, tapi memerintahkan beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa utamil makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Itu yang penting. Orang pintar banyak, tapi dia jadi penjahat dengan kepintarannya. Pintar buat senjata digunakan untuk membunuh, benar nggak? Tapi yang penting akhlak. Nah, kita harus mensukseskan Astagfirullahaladzim Menteri Agama. Ada 8 program prioritas Menteri Agama. Yang pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Itu yang penting. Alhamdulillah di Lampung Barat potensi konfliknya tidak ada, bahkan dikatakan nyaman sekali. Maka saya curiga Pak Kepala Kemenaknya Sulur ini ada keturunan orang Bali gak Pak? Hah? Sebab saya lihat kamu nyoman sekali. Oh nyaman ya. Ya biasa aja kali Bu, ini kan berusaha biar ketawa. Capek ini kita nih. Serius banget ya kan? Honor juga gak jelas. Saya dulu di televisi sama Ustaz Arifin Ilham, Uje, Cepo, Tagib dari 2003 sampai 2018. Dulu namanya TPI, MNC TV, TV Global, RCTI. Tapi saya ambil yang kuliah subuh. Jadi jam-jam orang lagi tidur saya ceramah karena saya PNS, ya kan? Jam 6, jam 7 lagi enak-enak tidur tuh. Jadi kalau yang kenal saya itu berarti orang yang rajin bangun pagi. Karena saya PNS. Jadi 2018 saya berhenti. Kenapa? Karena senior ustadz teman saya itu banyak meninggal dunia. Ternyata malaikat Israel itu mencabut nyawa berdasarkan abjad. Yang pertama Arifin Ilham, Chatbot, Uje. Nah saya Z belakangan berhenti saya udah, ya kan? Makanya saya jadi Kak Kamil aja lah. Sampai mana nih? Kalau penceramah itu Bu, fansnya nenek-nenek semua, banyak kan. Tapi ada yang masih muda-muda, giginya baru tumbuh 3, tumbuh 4, itu saya lihat. Aduh. Sampai mana tadi? Oh sampai nenek-nenek. Cinta kemanusiaan.
Kalau meningkatkan kerukunan, kita ada strategi yang jitu itu melalui moderasi beragama. Bagi orang Islam, surah Al-Baqarah 143 itu sudah Allah memerintahkan. Sebentar dibaca dulu ya. Karena khawatir gini Bu, saya pengen ganteng kayak Sarul Khan, ternyata lagi mangap dipoto, di share kayak ikan lohan ya. Ulang lagi ya. Oh ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Hah? Yang benar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itu kami jadikan kalian umat wasata, wasatiyah, pertengahan, enggak berlebih-lebihan menjadi potensi radikal, eksklusif, tapi berkekurangan menjadi sekuler. Ada sahabat, 3 orang sahabat ingin menyelidiki baginda Rasulullah itu kan maksum, steril dari dosa, tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa ditimbang, tanpa dihisab, langsung masuk surga. Kan tidak pernah berbuat dosa. Rasul itu sempat bermasam mukanya, abbasa wa tawalla an ja'un a'ma. Jadi dia sedang menerangkan tentang Islam kepada pemuka kafir Quraisy yang derajatnya tinggi. Datang orang buta ingin bertanya tentang keislaman, maka abbasa wa tawalla, masam mukanya, mesem, berut, oleh Allah, maka nggak pernah buat dosa. Kalau kita suami nggak bawa duit, lu gue nggak boleh Bu ya, apalagi bendahara puskesmas. Kita lihat di Lampung itu, suku Lampung itu cuma 13,56%, suku Jawa 64,17%, suku Sunda 9,67%, suku Melayu 5,60%, suku lainnya sisanya adalah seperti Tionghoa, Bali dan lain sebagainya. Maka ada istilah sang bumi bulan cahaya. Suku asli dan pendatang harus beriringan bersama-sama membangun Lampung. Saya kalau suku Istik nggak bakal bisa jadi pejabat di DKI, benar nggak? Karena jarang orang Lampung di sana, dan tidak ada pejabat eselon 3, eselon 2 di DKI, di Kanwil DKI. Hanya saya aja. Tapi karena kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian kita berprestasi, punya inovasi dan loyal terhadap pimpinan, maka otomatis kita diangkat menjadi pejabat oleh pimpinan. Nah, maka saya nyatakan bahwa saya sahabat semua suku, saya sahabat semua agama. Nggak usah khawatir hadirnya saya akan mengancam bapak dan ibu. Jadi moto kita sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Cinta kemanusiaan, nah itu penting. Jadi tadi hilangkan ras apapun. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat kongko, tiba-tiba datang sekelompok orang memotong keranda mayat seorang agama Yahudi. Seketika Rasulullah berdiri menghormati. Berdiri, orang sudah mati agama Yahudi, lagi berdiri Rasul. Tanya sahabat, ya Rasulullah, inna janazatan Yahud, ini jenazah orang Yahudi, orang kafir, ngapain berdiri menghormati, udah mati lagi. Maka Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitum janazah, kalau kalian melihat seorang jenazah, nggak peduli ras apa. Ketika di Arab Saudi kalau tugas haji atau umroh, Allahu Akbar ala suduri, ada di atas dada. Allahu Akbar fauqa sudur tahta syurrah, di bawah dada, di atas pusat. Itu Imam Syafi'i.
Allahu Akbar di atas pusat, ada yang di bawah pusat, ada yang Allahu Akbar begini. Coba kalau orang dari Lampung Barat baru belajar satu doang dari kiainya di sini, ya kan? Begitu lihat, sesat, sesat. Dia nggak sholat, orang udah assalamualaikum. Nggak boleh. Nggak usah jauh-jauh. Menikah akdun, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Menikah itu menyatukan dua jenis kelamin yang berbeda. Diharamkan oleh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menikah sama jenis. Otomatis kalau sudah beda jenis kelamin, beda juga karakternya, beda sikapnya, beda cara berpikirnya. Benar apa benar? Kalau mau sama, saya dulu waktu jadi ustaz di TV, Daus Mimi sama Yunita mau cerai. Ustaz, saya mau cerai sama suami saya. Kata Daus Mimi, kenapa? Sudah terlalu banyak perbedaan di antara kami. Ya iya, dari bentuk tubuh aja udah beda. Kalau mau sama, ya lekom sama lekom dong. Omreng, ya enggak? Gay, boleh nikah. Barat boleh. Di Uni Eropa boleh. Tapi Indonesia, karena mengakomodir 100% hukum Islam dan nggak boleh. Harus dua individu yang berbeda. Kalau laki-laki ketika mengambil keputusan banyak menggunakan rasio akal, kalau perempuan banyak menggunakan perasaan atau hati. Maka kalau perempuan sakit di mana Bu? Di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam tuh apa? Maka bapak-bapak jangan pernah sakiti hati istri. Kalau sudah tahu, maka kita nggak akan pernah mengatakan kasar kepada istri karena dia menggunakan perasaan atau hati. Dulu waktu saya kepala KUA, Pak, baru nikah seminggu udah datang perempuan istrinya. Kenapa? Saya mau cerai aja Pak, ke BP 4. Kenapa? Suami saya sudah nggak sayang sama saya, sudah berubah Pak. Jangan-jangan dia punya wanita idaman lain, ada pelakor, gitu kan? Gara-gara nonton sinetron tuh, sinetron nonton ku menangis, itu mulai nonton laki-laki salah mulu. So saya kadang-kadang, kalau perempuan yang galak juga banyak. Terus alur cerita skenario udah kelihatan, udah ketahuan. Gitu juga. Waktu susah bareng-bareng, ketika suaminya udah mulai kaya jadi direktur, selingkuh sama sekretaris, ya kan? Begitu sudah selingkuh sama sekretarisnya meloroti, dan ini susah lagi, sengsara. Ingat istrinya, jemput istrinya ke rumah mertua. Begitu lari ke rumah mertua, ketok-ketok hujan, minta maaf gak dimaafin tuh sama istrinya. Lari balik badan, tiba-tiba ada mobil ditabrak, mati. Menangis. Stres juga. Jangan sering nonton sinetron Bu, nanti rusak rumah tangga. Bapak juga jangan sering nonton sinetron. Lihat cantik-cantik Andi masih umur 20, pulang lihat istri umur 60. Benar gak? Makanya Allah berikan kata-kata mawaddah warohmah. Kalau sudah usia agak tua, rahmat tuh kasih sayang terus ada. Gak penting dia masih muda atau sudah tua, yang penting cinta kita abadi sampai ke surga. Ini pembinaan apa ceramah? Gak apa-apa ya. Udahan kali ya, udah ya. Oh belum, enak situ mah, diam aja. Kita Pak Sekda belum tahu. Saya Pak Bu, kalau ceramah pun ya Allah, kalau dikasih amplop saya buang, saya sobek-sobek amplop. Bener. Tapi isinya juga saya langsung infakkan kepada istri dan anak-anak. Loh iya dong. Kalau uang kita
nggak kita serahkan ke istri kita, bisa dihabisi oleh istri orang, Pak. Hati. Ada modus sekarang tuh, pelit sama istri sendiri, baik sama istri tetangga. Nah itu modus, hati-hati. Pelakor. Hahaha. Jadi jangan seringlah nonton sinetron sampai hafal. Dulu itu ada yang gak habis-habis sinetron namanya Cinta Fitri, ya kan? Terakhir kemarin itu ada ikatan apa? Ikatan Cinta. Sampai apa ibu-ibu, Pak, kepala kemana? Pak Sekda. Padahal saya itu tahu, Pak, Bu, yang ngebunuh si Roy itu bukan si Andi, bukan Andi. Si Roy itu kan adik kandungnya si Al, ya kan? Tapi disangkanya si Andi yang bukan, tapi Elsa sebenarnya dipakai. Sebenarnya gampang ketahuan, ketika anting yang hilang ketemu itu punya Elsa. Udahlah, gitu aja lah. Ya, terakhir ekoteologi. Nah ini juga perbedaan tadi ya, laki perempuan itu sudah berbeda kalau kita nggak saling memahami. Jadi orang datang meminta cerai, kenapa? Suami saya berubah. Dulu sebelum menikah, kata dia, saya WA, sayang jemput aku ya. Belum WA sampai dia udah datang. Saya cuma WA sedikit, dia jawabnya panjang. Tapi kok setelah nikah, saya perhatian WA pagi, jangan lupa sarapan ya sayang, hati-hati di jalan. Dia cuma balas 2 kata oke. Sakit, Pak, saya sakit karena belum memahami perbedaan. Maka sering nonton YouTube Dokter Aisyah Dahlan. Siang hari saya WA, jangan makan yang pedas-pedas, nanti mahnya kamu saya. Dia jawab cuman ting jempol. Sakit lagi, Pak, saya. Tuh karena perasaan sukuzon itu istri. Nggak boleh, Bu. Kalau dia tahu, oh kata Isa jalan korpus kolosum, otak laki perempuan aja udah beda. Laki-laki menggunakan rasio akal, perempuan menggunakan perasaan. Oh ternyata suami saya menggunakan akal. Dulu sebelum dapat saya, laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki untuk mendapatkan dia. Kupinang kau dengan bisnis. Tak punya modal, bismillah doang. Tapi setelah dapat, ya udah ya Pak ya, ngapain basa-basi, capek Pak. Udah punya kita, itu penting, oke, iya, ya kan? Ternyata Ais Adal mengatakan, pakar mengatakan, karena korpus kolosum kita berbeda, laki-laki menghabiskan kata-kata maksimal dalam satu hari 7.000 kata-kata. Perempuan 22.000. Jauh, Pak. Dulu kalau saya belum dengar pakar mengatakan itu, kita capek kerja, kepala kantor banyak masalah, banyak orang mau problemnya ditanya ke kita, apalagi kita orang mau izin cerai ke kepala kantor. Pusing, satu mau ngejelekin suami, satu jelekin, datang lagi, satu selingkuh, satu otak kita pusing, masalah kita banyak, nambah lagi masalah banyak. Pulang ke rumah, assalamualaikum, apa kamu sedang bikin apa istri kita? Kalau belum tahu harus 22.000 kata, Pak. Wah berisik kan, dia mau tidur istirahat, tuh nyakitin hati dia, Pak. Betul? Maka setelah saya tahu itu, ketika saya pulang, dia cerita tentang anak saya, anak kita ya. Sayang, anak kita kemarin itu di sekolahan bagus banget, nggak ada koma-koma itu, nggak terus ngomong. Sudah selesai koma dikit, anak tetangga dia ceritain, nggak ada kelar-kelar. Tapi karena saya tahu itu
perempuan perasaan harus dijaga istri kita, dan dia harus menghabiskan 22.000 kata. Kalau nggak habis bisa stroke orang kan perempuan. Saya dengerin aja udah, nggak usah perlu komentar ternyata Pak. Yang penting bisa curhat ke istri. Dengerin aja udah. Dia nggak kok pakai headset saya sebelah sini. Bener nggak? Ibu kan nggak perlu komentar kan? Yang penting didengerin mas suami. Iya, yang penting pelong itu. Oh mau. Maka pahami. Maka dalam Al-Quran Al-Hujurat 13 lita'ah wa muslim memahami. Coba baru pengantin mau buat sayur asam perdana, istrinya coba buat sayur asam. Begitu sayang cobain sayur asam buatan aku perdana, aku pengen jadi istri yang soleha, kamu pulang aku siapin makan, ini sayur asam perdana, dicobain rasanya asin, laut air keruing kalah sama asinnya ini sayur asam. Kira-kira ibu-ibu mau dijauh jujur apa bohong? Tuh seneng dibohongin Pak, suruh bohongin aja kan. Nanti mau saya buatin surat tugas seminggu 3 kali lah luar kota. Coba kalau jujur, cobain saya, astagfirullahaladzim asin banget. Ya Allah, kamu meracuni suami kamu. Apa yang dilakukan istri karena dia pakai perasaan? Benar nggak? Udah capek-capek pengen jadi istri soleha, mana paket habis lagi dia cara buat sayur asam, udah telepon mama. Memang suami nggak pernah dukung istri, nangis Pak. Kita baikin tuh, udah berjalan 3 bulan, 6 bulan, setahun lah taruh. Udah kita baikin istri kita, udah kita kasih duit, bawa jalan, tiba-tiba lagi berdua, saya buatin sayur asam dong, najis gua akan buat semua hidup gua. Masih ingat Pak? Maka perempuan itu sangat bisa menghafal sejarah. Betul? Jangan sakiti Pak, karena dia harus pakai hati. Artinya ini perbedaan itu harus kita pahami. Kalau berbeda, jangan sakitin dia dengan ucapan mereka lakuin perbedaan kita, tapi menghargai dan menjaga tasamu, toleransi. Cobain sayur asam buatan aku sayang. Jangan ditelan Pak, pecah ginjal kita Pak selama tahannya di sini ngomong. Luar biasa sayang. Sayur asam buatan kamu ternikmat di dunia. Dia nengok sempat, kita buang aja demi istri kita. Bahkan setiap pagi saya itu selalu cium kening istri saya dan bibi, I love you sayang, kamu wangi banget, padahal saya tahan nafas. Gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menghibur di ketika saya yang sedang penat belum tidur. Bulan puasa jangan ke kantin. Sikop dong. Udah capek-capek nyari gimana ngelucu. Bulan puasa jangan ke kantin. Ke masjid yang harus rajin. Atas nama Kepala Kanwil Zulkarnain, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di TV 20 menit sekitar 3 juta Pak. Ini sudah berapa menit ini? 2 jam kali aja. Nah, tenang ibu-ibu nggak usah mikirin, biar kepala yang mikirin.